Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون وأطيعوا حق طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah kenikmatan kerahmatan yang senantiasa kita terima. Marilah kita terus menjaga ketakwaan kita, ketaatan kita, penghambaan kita kepada Allah sebagai bentuk syukur terbaik kita atas nikmat Allah yang tidak terhitung. Mari kita memperbanyak salawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap bisa istiqamah menjadi bagian dari umat beliau yang akan beliau banggakan di hadapan para nabi dan para umat di hari kiamat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul yang kemudian ditutup dengan khatamul anbiya wal mursalin alaihi wassalam, itu sebagai duat, sebagai pendakwah, sebagai para dai untuk mengajak umat manusia, hamba-hamba Allah, dan menyelamatkan mereka dari kekufuran kepada iman dan Islam, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahatan, kemaksiatan kepada ketaatan, dan dari kegelapan kejahiliahan kepada nur cahaya Islam. Kita umat Nabi Muhammad SAW, salah satu cara terbaik untuk kita menjadi umat yang insya Allah akan diakui beliau
dan akan dibanggakan oleh beliau di hadapan para umat dan para nabi di hari kiamat nanti, itu adalah ketika kita menjadi pewaris warisan beliau yang paling utama, dan warisan para nabi dan warisan Nabi Muhammad SAW yang paling utama itu yang diwariskan kepada kita adalah ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah, ad-da'watu ila dinillah, berdakwah kepada agama Allah. Islam ini sampai kepada kita sebagai nikmat terbesar, tentu dengan taufik Allah, dengan rahmat Allah, tapi melalui wasilah dakwah para duat, para dai generasi sebelum kita, sampai kepada kita sebagai nikmat, sebagai rahmat, sebagai karunia terbesar yang harus kita syukuri. Dan cara mensyukuri nikmat yang paling benar itu adalah dengan memahami nikmat itu sebagai amanat. Tidak ada orang yang bisa mensyukuri sebuah nikmat kecuali ketika dia menyikapi nikmat itu sebagai amanat yang harus dijaga, dipelihara, dan ditunaikan. Risalah Islam sampai kepada kita nikmat terbesar yang harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Betul, kita mengucapkan alhamdulillah, kita berbahagia, kita bergembira atas nikmat itu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang-orang yang betul-betul bersyukur atas nikmat risalah Islam, hidayah Islam, dan nikmat apapun, maka kita sikapi nikmat itu di samping sebagai nikmat yang wajib kita berbahagia dengannya, itu menjadi amanat. Tidak ada satu nikmat pun kecuali dia adalah amanat, yang ketika seseorang yang menerima nikmat itu tidak memahaminya sebagai amanat, tidak menyikapinya sebagai amanat untuk dia tunaikan, dia tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat itu. Karena nikmat Islam itu sampai kepada kita melalui dakwah, dan itulah warisan terbesar Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka jika kita ingin menjadi umat beliau yang sebenarnya, maka kita harus mengemban amanat dakwah itu. Kita semuanya umat Islam tanpa kecuali, dari ulama yang paling alim sampai orang Islam yang paling awam, hanya hafal Quran trikul, hanya hafal zikir, tasbih, tahmid, tahlil. Dari profesor di bidang Quran, hadis, fikih, usul fikih, sampai orang yang paling tidak tahu apa-apa, semuanya itu punya kewajiban berdakwah. Tadi saya baca di awal khutbah firman Allah surat Al-Imran ayat 104. Dari ayat itu para ulama berbeda tentang hukum dakwah. Semua sepakat bahwa dakwah itu wajib, fardu. Tapi perbedaan itu antara ada yang berpendapat fardu ain atau fardu kifayah. Yang unik adalah dua-dua mazhab itu bertumpu bersandar kepada ayat tadi. Kita tidak membahas itu. Perbedaan itu kalaupun ada, itu hanya teoritis. Para ulama menyebutnya khilaf lafzi, perselisihan formalitas. Tapi secara hakikat, kalau kita bawa ke dunia kenyataan, dakwah itu wajib bagi semuanya. Kalau yang berpendapat dakwah fardu ain bagi setiap umat Islam, sudah selesai. Setiap orang Islam begitu dia bersyahadat
Sejak dia bersyahadat, saat itu dia menjadi pendakwah. Silahkan baca di dalam sirah. Kapan para sahabat itu setelah masuk Islam kemudian mereka menjadi pendakwah? Ya setelah bersyahadat itu. Pagi bersyahadat bersama Nabi, pulang siang menjadi pendakwah. Minimal kepada keluarganya, kepada kaumnya. Siang bersyahadat, sore menjadi pendakwah. Bahkan saat pulang itu di jalan ketemu orang, berdakwah kepada mereka. Tidak ada nunggu, hafal 30 juz dulu, hafal 10 juz dulu, hafal tafsir dulu, hafal ayat dan hadis dulu. Tidak ada. Muslim, saat dia menjadi muslim, saat itu juga dia berdakwah. Tapi sebetulnya kalau kita mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa dakwah itu fardu kifayah, itu teori. Prakteknya itu ujungnya fardu ain juga. Karena yang disebut dengan fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban, yang kewajiban ini ketika sudah cukup ditunaikan, sudah ada yang menunaikannya dan cukup, kifayah cukup, maka menjadi gugur kewajiban itu. Selama kewajiban itu belum gugur, berarti tetap fardu, tetap wajib. Saya ingin tanya, dengan adanya pendakwah yang ada sekarang ini, berapapun jumlahnya, apakah tuntutan dan kebutuhan dakwah sudah cukup? Pasti jawabannya belum. Berarti hukum dakwah masih wajib. Oke, dilipat gandakan misalnya 2 kali, 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali dari pendakwah yang ada sekarang. Saya yakin bahwa tetap kebutuhan dakwah belum cukup sampai akhir zaman nanti. Selama kebutuhan dakwah belum cukup, belum kifayah, berarti tetap fardu atas siapapun. Nah, cuman memang di sini yang perlu kita luruskan, mengapa kok banyak masyarakat, dan ini salah satu faktor penyebab mengapa dakwah itu tidak maju-maju, dakwah itu lemah, itu karena masyarakat umumnya memahami dakwah itu tugasnya para ulama, para kiai, para mubalik, para penceramah, para khatib. Mengapa demikian? Karena dakwah dipahami, dakwah itu ceramah, dakwah itu khutbah, dakwah itu berdalil. Saya nggak tahu dalil, bagaimana saya bisa berdakwah? Salah fatal. Dakwah itu dari kata-kata bahasa Arab da'a yad'u da'watan du'aan, mengajak. Kalau di kalangan kaum muslimin saat ini, bahkan lahan dakwah, bidang dakwah terluas dan terbesar itu yang tidak butuh banyak ilmu. Kewajiban dakwah saat ini di kalangan kaum muslimin ya, itu yang nggak butuh dalil. Orang yang paling awam pun bisa melakukannya. Ada nggak orang Islam yang belum sholat? Orang Islam ya, yang nggak sholat, Ramadan nanti itu nggak puasa, nggak zakat. Orang Islam yang masih melakukan hal yang haram, Islam. Apakah kalau kita mau ngajak dia sholat itu dia tanya apa dalilnya? Nggak tanya. Untuk dia meninggalkan yang haram-haram itu, dia tahu haram. Kalau kita mau ngajak dia supaya meninggalkan haram, apakah butuh dalil? Tidak. Ngajak orang Islam ke masjid untuk sholat nggak butuh dalil. Tidak butuh ulama, itu bukan wilayah dakwahnya para ulama. Pendakwah rata-rata dakwahnya di masjid, di majelis taklim.
Untuk para ahli masjid sudah di masjid, tapi yang tidak kenal masjid, tidak kenal sholat, itulah dakwahnya para awam. Jadi dakwah itu merupakan kewajiban kita semuanya, dan fadilahnya luar biasa. Yang tadi saya baca di awal khutbah hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengajak berdakwah kepada satu petunjuk orang yang tadi nggak salat menjadi salat, orang yang tadinya akhlaknya buruk menjadi baik, orang yang tadinya durhaka pada orang tuanya jadinya patuh pada orang tuanya, dan seterusnya. Mengajak orang lain kepada satu petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala semua orang yang mengikuti petunjuk yang dia dakwahkan itu, tanpa mengurangi pahala mereka semuanya. Luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ketika Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Dalam sebuah hadis riwayat bahwa dikatakan khairul laka min ad-dunya wa ma fiha. Seandainya dengan dakwahmu, dengan usahamu, dengan peran dan kontribusimu, itu Allah memberi hidayah kepada seorang hamba, seseorang, itu lebih baik daripada unta merah. Waktu itu bentuk kekayaan teristimewa pada zaman itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa lebih baik jadi kita dengan usaha yang kita lakukan, dengan dakwah yang kita lakukan, dengan nasihat kecil yang kita berikan, orang beri hidayah kepada seseorang, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Nah, secara singkat sebetulnya dakwah itu yang terpenting itu pertama ada kesadaran dan tanggung jawab bahwa dakwah itu juga wajib bagi saya, tidak hanya wajib bagi para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, tapi juga bagi saya. Tanggung jawab saya juga, kesadaran. Yang kedua kepedulian. Terus yang ketiga kontribusi. Nah, kontribusi ini yang bentuk dan macamnya bisa 1001, sejuta satu, semiliar satu. Intinya kita berperan, berkontribusi bagi kemajuan Islam, dakwah Islam, langsung atau tidak langsung, masing-masing sesuai dengan potensi kita. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya pengalaman dengan pengalamannya, yang punya fisik dengan fisiknya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Sekecil apapun peran yang bisa kita berikan di bidang dakwah, berarti kita terus menjadi bagian. Dan jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jadi kontribusi, bukan ceramah, bukan itu bagian dari dakwah. Tapi setiap hari kalau kita ingin menjadi pendakwah, itu pikiran kita di samping kita memikirkan banyak hal, kita berpikir bagaimana Islam hari ini, bagaimana dakwah hari ini, maju atau mundur, kuat atau lemah, di depan atau semakin ke belakang. Terus kemudian apa peran, kontribusi yang bisa aku berikan untuk dakwah Islam hari ini sesuai dengan kapasitas kita. Jadi itu kita bisa membayangkan seandainya setiap muslim masing-masing sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kemampuannya, setiap hari berpikir tentang dakwah, merasa ikut bertanggung jawab tentang dakwah, dan bertanya kepada dirinya dan berusaha untuk menjawab apa peran dan kontribusi yang telah dan harus aku berikan, aku tunaikan untuk dakwah sesuai dengan kemampuan dan potensiku. Ketika semua umat Islam berpikiran seperti itu dan beri tanggung jawab yang sama seperti yang lainnya, itu masya Allah saya kira kemajuan dakwah akan semakin dahsyat dan pesat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li salim min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiq dinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh ad'a li ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a da'wati wa iqtafa atharahu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jahadal middin. Amma ba'd. Para jamaah yang Allah, segera menegaskan saja di khutbah kedua ini, mari kita ingat tiga kata kunci utama jika kita ingin menjadi bagian dari pewaris, penerima warisan teristimewa dan terbesar dari Nabi Muhammad SAW, agar kita menjadi bagian dari umat beliau yang insya Allah membanggakan beliau, yaitu warisan dakwah, yaitu bagaimana kita menjadi pendakwah. Itu ini tiga. Yang pertama, kita kuatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab bahwa Islam ini juga tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semuanya. Tidak hanya tanggung jawab para ulama, para kiai, para habaib, para mubalik, para penceramah. Mereka bagian, tapi kita juga iya. Yang kedua adalah kepedulian. Peduli di bidang dakwah apapun. Jadi setiap ada aktivitas dakwah apapun, itu kita bagaimana kita mengambil peran. Jangan pasif. Jangan pasif. Bagus ketika banyak kaum muslimin yang cinta ketika ada kajian, pengajian, apalagi ketika tablignya, ceramahnya para ustadz kondang. Tapi jangan hanya menjadi penghobi. Hobi menghadiri kajian, pasif datang. Setiap ada kegiatan dakwah apapun, kita tanya apa peran yang bisa saya. Pasti ada peran sekecil apapun, peran, ambil peran. Jadi gitu. Jadi peduli dan ambil peran, kontribusi. Tentu tadi masing-masing sesuai dengan potensi yang Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkahi kita, dan menjaga keistiqomahan kita di Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pendakwah Islam, masing-masing sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan potensi yang dimilikinya. Marilah kita memperbanyak salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu man sadatina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa 'ani sahabati ajma'in wa 'ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirkal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhum man khadha islam muslimin. Allahumma man aradana wa arada islamana wa arada aqidatana wa arada ukhuwatana wa ikhwanana bi syarrin wa su'in fa ashil fi nafsi waj'al da'irata su'a tadur alayhi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghaira dhalin wala mudallin. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Aqimus salat.